PPM apa EC? PPM. Itu pakai PPM. Ada juga yang pakainya EC. Silakan. Tapi memang yang paling banyak menggunakan PPM. Paling banyak menggunakan PPM. Angkanya kan range-nya lebih banyak. Ya, itu. Nah itu. Kalau EC kan satu. Nah, gitu. Ini range ininya lebih sempit. Nah, penggunaannya ini kan ada on off, shift dan hold. Jadi untuk menghidupkannya tentu yang on off ini menghidupkan ataupun mematikan. On off. Nah, shiftnya ini untuk memilih. Di sini kan ada ppm ya. Jadi yang TDS yang bawahnya ini kan ada suhu derajat. Nah, pada saat kita ganti shift maka akan berubah jadi EC. Displacement per senti. Satuannya masih suhunya ini masih derajat. Kita ganti lagi shift lagi. ppm satuannya Fahrenheit. Jadi ada kita ganti shift aja. Nah, tadi kan suhunya disesuaikan kan. Kalau suhunya tinggi maka otomatis pengaruh ke tanaman juga. Nah, makanya di sini ada suhu juga. Nah, misalnya kita ini kan ngecek larutan nutrisi seringkali nggak kelihatan kan? Seringkali nggak kelihatan. Taruhnya posisi bawah kita nggak terjangkau. Nah, pada saat kita mau melihat itu setelah kita celupkan karena kita nggak nyampe ya, ini aja kita tekan hold. Mari kita lihat. Jadi tujuannya hold ini kan memberhentikan yang diukur angkanya. Ini baru kita lihat ppm-nya sekian, baru kita catat. Misalnya kalau kurang ditambahkan nutrisi A dengan B, porsinya sama. Misalnya dibutuhkan 5 mili, sama-sama 5 mili. Totalnya. Ini ppm air. Ya, air. Oh, ini belum. Ya. Ini air aqua ya? Ya. Ini kan 69. Berarti bagus ini air bakunya. Air bakunya yang bagus itu di bawah 200 ppm-nya. Sini air baku itu air sebelum ditambahkan nutrisi. Bahan dasarnya. Ini kan air aqua kan? Di bawah 200 bagus. ya. Di bawah 200. Ya. Nilainya kalau misalnya lebih dari 200 bisa kita endapkan dulu semalam baru kita ambil atasnya. Kan, Makanya lebih bagus menggunakan air sumur ya Pak. Air sumur bagus. Ketimbang air. Cek ya, air hujan juga sebenarnya prinsipnya boleh, cuma kan pH-nya lebih asam, tapi diendapkan dulu. Iya. Oke, prinsipnya airnya bersih gitu kan. Nah, kalau dari hasil pengukur, ada yang kapurnya tinggi, diendapkan dulu. Paling mudah gitu kan. Idealnya pakai di penyaringan. Lebih bagus lagi itu pakai RO kan, reverse osmosis, lebih bagus lagi. Cuma kan mahal. Ya, kita paling gampang ya itu kita endapkan dulu minimal semalam baru kita ambil atasnya. Ini kan mengendap itu mineral yang padat itu kan mengendap kapur dan sebagainya. Itu penggunaan airnya. Kalau di tempat ibu kan lain bagus ya. Kemudian di sekolah yang satunya juga bagus kan gitu. Di tempat kami pakai air sumur. Ya, memang kemarin itu sudah dari tim itu yang biasanya yang ada dari kabupaten itu yang datang cek air itu mana yang bagus atau tidak. Jadi kemarin kami sudah coba duluan. Ketika datang dari pemerintah daerahnya itu cek airnya sama. Bagus ya. Mudah-mudahan bagus karena kan tekstur tanah di sana kan ada batu-batuan gitu ya. Nah. Kalau itu pernah kan di bawah 200. Ya. Lebih rendah lebih bagus. Nah, terus bagaimana standarnya untuk nutrisi tanaman yang kita budidayakan? Nah, panduan misalnya ini juga ada. Secara general rata-rata sih sama ini. Nah, tapi tetap disesuaikan dengan kondisi ya. Karena bervariasi. Minimal itu kita standar untuk mulai pembibitan setelah kita benihkan, kemudian sudah kecambah, sudah keluar daunnya, nanti kan itu kita masuk fase pembibitan. Nah, pada saat fase pembibitan atau fase masih muda itu kita maksimal 500 ppm sesuaikan. Nah, kalau misalnya kelihatan masih kuning tapi kondisi air tidak panas, tidak hangat gitu kan, kita bisa tambahkan nutrisinya.
Nah, nanti kisarannya kalau pengalaman kami di sini minimal itu 500, maksimalnya sesuai dengan yang ada di sini. Nah, misalkan kita pakai yang bawah dulu. Misalnya kita pakai yang ini aja, yang sayuran daun. Oh, sebelah sini. Nah, misalnya selada. Ini kan kisaran sampai 500 sampai 650 atau sampai 840 maksimal. Nah, ini kan kita ambil maksimalnya segini, nanti kita minimalnya kita ambil 500. Kita standar biasanya untuk mulai masih muda itu 500. Nah, kita antara 500 sampai 840 itu kita biasanya bagi 3 umurnya untuk memudahkan. Jadi masih balita kasarnya kalau orang kan, remaja sampai sama dewasa. Misalnya umur panen itu 3 minggu, 21 hari ya, seminggu itu antara 500 sampai, kalau ini dibagi 3 itu kan berarti sekitar 300 sekian ya, 100 lah, misalnya 100 sampai 800, jadi 500 sampai 600 itu fase untuk yang masih balita tadi, si anak-anak. Yang remaja berarti sekitar 600 sampai 700. Nah, kemudian baru yang sudah 3 minggu selanjutnya yang dewasa. Jadi disesuaikan. Balik lagi dari hasil riset yang ada gitu kan. Kalau yang dewasanya itu yang 840. Ya, minimal. ini kan batas. maksimal kalau berdasarkan referensi ini. Tapi kan nanti disesuaikan. Mereka kan prinsipnya nggak ada yang baku ya. Bisa misalnya di bawah ini bawah 800, 700 ternyata bagus. Ada beberapa di tempat yang bagus memang sistemnya itu hanya sampai sebagian besar sayuran daun cuma sampai 700 ppm-nya. Ada yang sampai segini, sampai 1000 lebih. Nah, itu tergantung kondisi air juga. Nah, kan ini kan tidak menyampaikan kondisi airnya berapa kan. Bisa jadi ppm airnya sudah 200 tambah ini berapa kan gitu. Itu otomatis kan menambah lagi. Kalau ppm air bakunya lebih sedikit, otomatis lebih bagus. Jadi kita range ini aman. Jadi tetap harus berdasarkan riset kan, karena kondisi di tiap daerah itu berbeda-beda. Jadi paling tidak ini patokan bakunya. Kalau memang berhasil itu pertahanan patokan. Ya, untuk memudahkan range-nya tadi kita bagi 3 lah. Kalau ini untuk di sini Pak ya? Ya, ini sama untuk di sini. Itu. Nah, tadi misalnya kalau kurang ppm-nya kita tambahkan nutrisi A dan nutrisi B. Nah, untuk menambahkannya karena kan belum pakai IoT ya. Ya baik lagi, semakin sering maka kita semakin hafal. Oh, kurang 50 ppm. Oh, cukup kita ambil 50 mili misalnya kan kalau sudah biasa. Kalau belum ya sedikit-sedikit ukur lagi, banyakkan tambah lagi. Itu karena kita kan belum terbiasa. Kalau udah terbiasa melesetnya nggak terlalu jauh, apalagi kalau sudah pakai IoT tadi kan, sudah otomatis ya. Nah, di Bapak kan sudah ada tim yang IoT, ya, sesuaikan, sudah ada kontrol otomatis. Nanti misalnya ini kurang, otomatis dia nyedot A dengan B-nya. Itu alat itu Bapak yang IoT itu belum dieksekusi ya, karena teman juga mereka baru pulang. Bapak paling untuk bagaimana membuat nutrisinya gitu ya. Kan kita cari tadi Pak Agus nggak ketemu ya bahan-bahan yang ini. Ini on off-nya sama, on off. Ini ada kan kalibrasi. Nah, kalau pH meter ini kan tadi tujuannya kita mengset larutan nutrisinya itu sesuai dengan jenis komoditas yang kita tanam. Pokoknya akan sekitar ini 6,5 itu aman. Kalau kan 6,6 sesuaikan. Nah, kalau misalnya pH-nya di bawah ini, misalnya di bawah 6, maka perlu ditambahkan terlalu asam, tambah basah. Nah, kalau di hidroponik kan ada ini kan pH dia menggunakan kalium hidroksida 10%. Kalau untuk menurunkannya asam fosfat. Tapi kalau airnya bagus, rata-rata aman. Untuk tempat Bapak mungkin nggak jadi masalah kan? Nggak masalah kami. Makanya kami nggak pernah pakai yang itu ya. Nah, kalau di kita pakai karena sumber air